semua, perkenalkan saya Damarintan dengan NIM 21042016 dari program studi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Teman-teman, hari ini Dewi akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah teori sosial yang berjudul Perkembangan Teori-Teori Sosial dari Klasik sampai Modern. Nah, teman-teman, jika kemarin kita telah membahas tentang definisi dari teori sosial dan juga definisi dari teori struktural fungsional, maka kali ini kita akan membahas tentang teori konflik. Apa sih yang dimaksud dengan teori konflik? Nah, jika kita mendefinisikan teori konflik berdasarkan struktur katanya, teori konflik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu teori dan konflik. Teori sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep atau pernyataan, sedangkan konflik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pertentangan. Jadi, yang dimaksud dengan teori konflik sendiri ialah beberapa pernyataan tentang peranan konflik di dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, teori konflik juga merupakan suatu pendekatan umum terhadap keseluruhan sosial. Teori konflik memiliki berbagai macam landasan, seperti teori Marxian dan teori Simal. Adapun kontribusi pokok dari teori konflik Marxian adalah memberi jalan dari suatu konflik, sedangkan teori konflik Simal berpendapat bahwa otoritas, kekuasaan, ataupun pengaruh merupakan sifat individu yang dapat memicunya terjadinya konflik. Lalu, bagaimana latar belakang terbentuknya teori konflik? Teori konflik sendiri muncul sebagai akibat atau reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Teori konflik dan teori fungsional memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan. Adapun persamaan dari kedua teori ini ialah pada objek studinya, yaitu sama-sama mengkaji tentang struktur sosial dan peranan sosial. Sedangkan perbedaan dari kedua teori ini ialah jika teori konflik memandang bahwa perubahan sosial terjadi akibat dari suatu konflik yang mana menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan teori fungsional menganggap bahwa perubahan sosial itu terjadi akibat adanya proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Dan juga, teori konflik memandang masyarakat sebagai suatu arena untuk saling bertarung, sedangkan teori fungsional menganggap bahwa masyarakat memiliki saling keterkaitan. Teori konflik juga memandang bahwa undang-undang ataupun peraturan dan ketentuan hanyalah menguntungkan salah satu pihak atau kelompok saja. Sedangkan teori fungsional memandang bahwa undang-undang ataupun peraturan dapat digunakan untuk meningkatkan integritas sosial. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang mendasari dari munculnya teori konflik ini? Nah, teman-teman, sebuah teori pada dasarnya tidak luput dari pemikiran seorang tokoh. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang mendasari dari lahirnya teori konflik ini? Nah, yang pertama ada Karl Marx. Di sini Karl Marx berpendapat bahwa konflik pada mulanya terjadi karena adanya upaya dalam memperoleh akses kekuatan produksi. Jika masyarakat sendiri dapat mengontrolnya, maka konflik tersebut dapat dihapuskan. Yang kedua ada Max Weber. Menurut Max Weber, konflik sendiri terjadi karena adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, bagaimana dinamika konflik itu tersendiri di dalam masyarakat bergantung dari keberadaan kelompok sosial. Yang keempat ada Emil Durkheim. Menurut pendapat bahwa kesadaran kolektiflah yang mengikat individu-individu dalam simbol dan norma sosial. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori sosial? Teman-teman, tadi kita telah membahas tentang definisi dari teori konflik sendirinya dan juga telah membahas tentang tokoh-tokoh di balik teori konflik. Lalu, kita
akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari teori konflik sendiri. Karena jika teori struktural fungsional memiliki kelebihan dan kekurangan, maka sama halnya seperti teori konflik, di mana tetap juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Adapun kelebihan dari teori konflik sendiri ialah berdasarkan pendapat Dendrop, teori konflik sendiri merupakan sebuah efektif perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Karena pada dasarnya masyarakat bersisi ganda, yaitu sisi konflik dan juga sisi kerjasama. Nah, teori konflik yang juga menggunakan konflik sebagai dasarnya, yang mana kita tahu bahwa konflik sendiri juga memiliki dampak positif, yaitu dapat menimbulkan gerakan sosial atau yang bisa kita kenal dengan revolusi, yang mana dapat menjadi efektivitas dalam kesetaraan di masyarakat. Nah, di balik kelebihan tersebut pastinya memiliki kekurangan. Adapun kekurangan teori ini sendiri, yaitu teori ini hanya bisa digunakan pada zaman awal kapitalisme saja, karena tidak sesuai dengan sistem pekerjaan masyarakat sekarang yang bersifat industri. Dan juga kita tahu bahwasanya konflik sendiri memiliki berbagai macam dampak negatif. Salah satunya menyebabkan keretakan hubungan, menyebabkan perubahan kepribadian individu, menyebabkan kerusakan harta benda dan bahkan juga kehilangan nyawa manusia, serta dapat menimbulkan terjadinya dominasi terhadap suatu kelompok atau kelas tertentu. Nah, kita juga tadi telah membahas definisi, tokoh-tokoh, serta kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa sih implementasi dari teori konflik ini sendiri terhadap administrasi publik? Nah, mari kita bawakan dalam satu contoh kasus, yaitu kasus kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan pada dasarnya akan memberikan banyak konflik di dalam masyarakat. Salah satu contoh konfliknya yaitu masyarakat pastinya akan merasa takut karena dari kemiskinan tersebut pastinya akan meningkatkan tindakan kejahatan ataupun tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya teori konflik serta pandangan dari Bapak Audi, diharapkan nantinya para administrator dapat menentukan suatu kebijakan atau menemukan upaya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menerima para investor untuk membuka usaha di sebuah lingkungan tersebut atau masyarakat tersebut, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masyarakat di pengangguran dapat bekerja dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut dapat menurun. Nah, setelah kita membahas dari definisi, tokoh-tokoh, serta kelebihan, kekurangan, dan juga implementasi teori konflik ini sendiri terhadap administrasi publik, maka dapat kita simpulkan bahwasanya teori ini sendiri dapat digunakan sebagai alternatif utama dari fungsionalisme, karena kita tahu bahwa persamaan dari kedua teori ini terletak pada objek studinya, yaitu sama-sama mengkaji di struktur sosial. Nah, dengan demikian informasi ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Nah, teman-teman, karena saya puasa ini, semua tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan semangat dalam diri kita. Dan jangan pernah lelah untuk mencoba. Because everything starts from zero. Sampai jumpa